Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Putri. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis dengan NIM 28923501161 dan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Di sini saya akan membuat video UAS mata pelajaran aspek hukum dalam bisnis yang bertema Hukum Perlindungan Konsumen. Selanjutnya di sini ada pengertian hukum perlindungan konsumen. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU PK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya di sini saya akan membacakan definisi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Prof. Dr. Mokhtar Kusumanmaja adalah hukum keseluruhan konsumen dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang atau jasa antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada dari Aznastion berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Selanjutnya, instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK memberikan harapan bagi masyarakat untuk memperoleh Indonesia untuk perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UU PK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Selanjutnya, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan yang pertama, menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan. Yang kelima, memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya. Selanjutnya ada asas hukum perlindungan konsumen. Terkait kelima asas ini, bagian penjelasan pasal 2 Undang-Undang 8 Tahun 1999 menerangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, ada asas keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, ada asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
serta negara menjamin kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya di sini ada hak konsumen. Hak-hak konsumen sebagaimana termuat dalam pasal 4 Undang-Undang 8 tahun 1999 antara lain: yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keempat, ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang kelima, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keenam, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sini ada kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen sebagaimana diterangkan pasal 5 Undang-Undang 8 tahun 1999 antara lain. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.